Ya pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT masih menginvestigasi kecelakaan pesawat PKIFP yang jatuh di BSD Tangerang Selatan, Banten. Ya, KNKT ini menyebut akan menganalisa percakapan pilot dengan petugas pengaturan lalu lintas udara. Dan untuk membahas terkait dengan kecelakaan pesawat latih ini, kami sudah terhubung dengan Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia atau ICAPS dari Maskapai TNI Purnawirawan Cepi Hakim dan juga pilot sekaligus peneliti kecelakaan penerbangan Kapten Aloysius Sigit Haryono. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum Pak Cepi dan Pak Aloysius dan Pak Sigit. Pagi Pak. Pagi. Ya. Salam sehat. Kita ke Pak Cepi terlebih dahulu. Pak Cepi, bisa mendengar suara kami, Pak? Ya, jelas. Ya, Pak Cepi, ini pertama-tama kami tentu saja di redaksi ini mengucapkan turut bela sungkawa, turut prihatin atas jatuhnya pesawat jenis Tek 6P 2006T ini yang menimbulkan 3 korban jiwa. Nah ini Pak, kalau Anda melihat kecelakaan yang kemarin ini, kalau dari sudut pandang jalur dari penerbangan ini, apakah memang pesawat ini melintas di kawasan BSD ini yang merupakan salah satu kawasan yang cukup padat begitu Pak, dan ada beberapa permukiman yang ada di daerah BSD ini Pak? Ya, keberadaan pesawat yang crash di BSD ya, tentunya sulit untuk bisa dianalisis sebelum ada data atau fakta yang bisa diterima. Tetapi bisa diduga bahwa pesawat tersebut berusaha mencari ruang terbuka untuk melakukan pendaratan darurat atau emergency landing. Kesimpulan ini berangkat dari bahwa ada laporan sang pilot sudah mentransmit Mayday, yang artinya mereka berada dalam keadaan darurat, dan keberadaannya di tempat di BSD itu adalah upaya pilot mencari ruang terbuka untuk bisa melaksanakan emergency landing. Demikian. Pak Cepi, ini apakah ada informasi Pak, mungkin dari analisa Anda sebetulnya kecelakaan ini bermula dari apakah karena trouble disebabkan dari cuaca yang buruk kala itu ya, atau justru mungkin ada kendala komunikasi, mana yang memungkinkan Pak ini dimulainya trouble Pak Cepi? Banyak kemungkinan bisa terjadi dan sulit atau tidak bisa kita menentukan bahwa ini trouble karena cuaca, karena engine dan sebagainya sebelum diselidiki. Jadi begini, di dunia penerbangan, penyelidikan penyebab kecelakaan pesawat terbang itu dilakukan oleh institusi yang diberikan kewenangan penuh oleh negara mewakili International Civil Aviation Organization. Tujuannya sederhana, tujuannya adalah agar kecelakaan dengan penyebab yang sama tidak terulang kembali. Ya, itu sebabnya maka penyelidikan itu harus dilakukan secermat mungkin karena tujuan tadi, agar tidak terjadi lagi kecelakaan dengan penyebab yang sama. Ya, kita beralih ke Pak Sigit. Pak Sigit, kalau menurut pengalaman Anda, kalau dilihat dari kondisi cuaca dan kemungkinan yang lain yang terjadi pada pesawat gitu ya, kalau menurut pandangan Anda sebenarnya terbang dalam kondisi cuaca seperti ini, apakah memang benar-benar sangat beresiko bagi pesawat yang ini kita bisa bilang sebagai pesawat latih ya Pak Sigit? Iya, sebelumnya di condolences ya dengan kecelakaan yang ada dan prihatin. Yang lain mengenai cuaca itu merupakan salah satu faktor saja ya yang menjadi resiko penerbangan. Jadi kalau kita melihat secara komprehensif kecelakaan itu terjadi karena apa, itu memang seperti yang diungkapkan oleh Pak Cepi tadi bahwa itu banyak sekali faktor. Kalau berdasarkan teori kecelakaan penerbangan yang dipakai oleh beberapa negara seperti yang dikemukakan oleh James Reason dan dikembangkan oleh Shepard sama Wickman di tahun 2003 dan 2007, mereka menggunakan yang dinamakan Swiss cheese, terus dikembangkan lagi menjadi yang dinamakan Human Factor Analysis dan Classification System. Dan saya yakin KNKT juga akan meneliti, akan menginvestigasi ini dan akan melihat dari berbagai sisi. Ada berbagai layer
Jadi kecelakaan itu terjadi tidak hanya oleh satu faktor, tapi ada beberapa layer yang dipenetrate oleh error sehingga terjadi sampai last layer itu tembus sehingga terjadi kecelakaan. Jadi misalnya dari layer yang keempat itu ada di organizational influence, ada unsafe supervision, terus ada precondition untuk unsafe act, terus yang terakhir, layer yang terakhir adalah di unsafe act. Berdasarkan teori tersebut. Jadi kalau cuaca itu adalah di layer yang sebelum yang terakhir. Adalah di latent failure itu sebelum yang terakhir. Itu pun sebenarnya masih bisa dimitigasi dan akhirnya tidak bisa ditolak sehingga tidak terjadi kecelakaan. Karena masih ada layer yang terakhir menurut teori ini, yaitu yang dinamakan dengan unsafe act layer. Seperti itu. Ya Pak Sigit, kalau Anda melihat ini pesawat kan terbang dari Pondok Cabe begitu Pak Sigit ya. Nah ini kemudian mencari tempat untuk landing, emergency landing ini di daerah BSD. Kalau menurut Anda apakah ini memang bagian dari jalur penerbangan gitu Pak, kalau dari Pondok Cabe gitu Pak? Pendaratan daruratnya sudah tepat apa belum begitu memilih lokasi daerah BSD ini Pak? Jadi rute penerbangan itu kan bisa dikategorikan menjadi dua ya, ada IFR Instrument Flight Rule, ada yang VFR seperti itu. Untuk tahu ini detailnya seperti apa nanti menunggu investigasi dari KNKT tentunya. Nah, pesawat ini TEK-6 setahu saya adalah yang comply untuk melakukan IFR karena instrumennya cukup canggih, pesawatnya baru seperti itu. Jadi kalau misalnya saat emergency dia pesawat ini mempunyai dua mesin. Apabila satu mesin pun mati, dia masih mempunyai satu mesin yang lain untuk bisa sampai ke tujuan ataupun ke bandara alternatif di en route-nya ataupun di destination alternate-nya seperti itu. Nah, kalau sampai dikategorikan dia mencari karena emergency sudah mayday dan mencari lokasi untuk emergency landing, artinya kedua mesin ini bisa dikategorikan tidak berfungsi atau ada both engine failure seperti itu. Nah ini sangat tergantung dengan gliding-nya, apakah dia bisa mampu untuk mencapai area yang untuk emergency tersebut atau tidak. Nah ini perlu investigasi yang lebih detail lagi dari KNKT, nanti baru kita akan tahu seperti apa sih, apakah ini masalah di fuel-nya, masalah di engine-nya, berbagai macam lah itu yang Baik. Saya pengen ke Pak Cepi lagi, Pak. Ini ada informasi yang beredar menyebutkan bahwa pesawat jenis TEK-6 ini bukan pesawat latih, begitu disebut sebagai general aviation atau pesawat untuk penerbangan umum. Dapat dikonfirmasi yang benar sebetulnya seperti apa, Pak? Ya, pesawat general aviation atau pesawat latih itu adalah peruntukan desain sebuah pesawat. Ya. Kalau pesawat ini memang saya pikir tidak didesain khusus untuk melatih pilot ya. Ini memang general aviation. Artinya lebih canggih harusnya Pak ya? Canggih atau tidak canggih nggak ada hubungannya ya. Pesawat latih atau pesawat yang digunakan sebagai general aviation. Baik, tapi terkait dengan investigasi lebih lanjut, informasinya pesawat jenis ini tidak memiliki black box. Berarti nanti investigasi ke depannya apa-apa saja Pak informasi yang ataupun data-data kuat yang akan dikaji lebih lanjut Pak Cepi? Ya, semua sudah ada aturannya, semua sudah ada metodenya yang ada di pihak KNKT. Ya, mengenai ada black box atau tidak ada black box, melanggar aturan atau tidak aturan, itu semua sudah ada checklist yang sangat lengkap di pihak KNKT. Kenapa? Sekali lagi, karena penyelidikan atau investigasi yang dilakukan oleh KNKT bertujuan agar kecelakaan yang dengan penyebab yang sama itu tidak terulang. Itu sebabnya orang-orang yang bergiat di dunia penerbangan tidak akan berani jump to conclusion namanya atau menyimpulkan lebih awal bahwa ini karena cuaca, ini karena mesin dan sebagainya. Kenapa? Itu akan membingungkan orang, itu akan membuat confuse banyak pihak. Itu sebabnya memang selalu ditekankan bahwa harus menunggu hasil ya, apakah itu preliminary report, apakah itu final report dari KNKT. Karena KNKT yang mempunyai kewenangan dalam pengertian bahwa KNKT lah yang mempunyai data-data yang cukup untuk bisa menginvestigasi penyebab kecelakaan tersebut. Sekali lagi, tujuannya agar tidak terulang kecelakaan dengan penyebab yang sama. Ya, Pak Cepi, kalau adanya kondisi seperti ini apakah nanti ada dampak gitu Pak terhadap perizinan klub penerbangan ini Pak?
Ya, nah ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi nanti hasil dari penyelidikan KNKT itu biasanya formatnya, biasanya final resultnya adalah bahwa kecelakaan ini terjadi karena hal ini berkontribusi sekian persen, hal ini berkontribusi ke sekian persen, engine dan lain sebagainya. Dan selalu diikuti oleh rekomendasi yang merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan tadi. Ya, jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Sigit bahwa penyebab kecelakaan itu tidak pernah tunggal ya. Penyebab kecelakaan itu apalagi yang merupakan hasil investigasi KNKT, dia akan berupa begitu banyak penyebab-penyebab yang dikategorikan sebagai berfungsi, sebagai berkontribusi untuk atau terjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Dan itu banyak hal ya. Sekali lagi penyelidikan yang sangat detail dan terinci itu bertujuan agar jangan lagi ada korban lagi ya. Kita sudah sangat prihatin dengan kejadian ini dan bagaimana ke depan kita harus benar-benar bisa menghasilkan hasil penyelidikan yang betul-betul bisa diandalkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang sama. Baik, baik. Kita kembali ke Pak Sigit. Pak Sigit, ini ada saksi mata yang melihat pesawat oleng begitu ya, bahkan sempat ada teriakan minta tolong yang sebelumnya juga dilaporkan begitu. Nah, Anda melihat hal ini sebetulnya seperti apa Pak? Dan sebetulnya tahapan untuk penyelamatan diri saat terjadi trouble seharusnya seperti apa? Kalau dari sisi kru, dari pilot, they're trying their best lah pastinya. Yeah. Itu, ya. Kalau kondisi sudah put engine fail dan nggak bisa dikendalikan, ya memang harus mencari alternatif lapangan yang bisa didaratin emergency gitu. Dan itu memang 50-50 ya. Kalau kayak kejadian yang di Sunburst ini memang lapangannya kan di corner kayak gitu dan diapit dengan jalan ya. Kalau windnya memang tidak menolong itu dan tidak sampai di targetnya ya yang terjadi seperti ini. Jadi memang pilot pasti sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan diri ya dengan keadaan failure yang ada. Kayak gitu. Jadi seperti yang diungkapkan Pak Cepi tadi bahwa rekomendasi dari KNKT itu supaya ini nanti supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Kalau dalam teori yang seperti yang saya sebutkan tadi itu yang dinamakan intervention. Jadi human factor intervention metricnya ada. Nah itu nanti harapannya di final investigation report dari KNKT akan keluar rekomendasi itu sehingga bolong-bolong dari layer-layer ini bisa diblok supaya tidak terjadi di next flight yang akan seperti ini lagi gitu. Baik. Ya, Pak Cepi, ini sampai saat ini ada berapa banyak sih Pak klub-klub yang menaungi para pehobi atau para entusias penerbangan ini Pak? Dan sejauh mana sebenarnya perizinan yang diberikan kepada mereka? Oke, penerbangan sipil di Indonesia itu dikelola oleh namanya Otoritas Penerbangan Sipil, ya, National Civil Aviation Authority, yaitu Kementerian Perhubungan, yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sebagai kepanjangan dari wewenang yang diperoleh dari International Civil Aviation Organization. Jadi pengelolaan itu antara lain adalah atau terutama sekali faktor safety. Itu sebabnya dalam dunia penerbangan dikenal Civil Aviation Safety Regulation. Ya. Jadi CASR itu berlaku di semua negara. Karena penerbangan sipil di sebuah negara merupakan subsistem dari penerbangan sipil global. Jadi kita merupakan subsistem. Apa artinya? Artinya adalah semua regulasi yang diberlakukan dalam pengelolaan penerbangan sipil di semua negara, anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang otomatis menjadi anggota International Civil Aviation Organization harus diterapkan regulasi yang sama, ya, yang standar, yang baku. Dan dalam dunia penerbangan itu dikenal bahwa sangat diperlukan self-disiplin yang tinggi untuk mematuhi aturan-aturan itu. Dan self-disiplin itu tidak bisa diharapkan begitu saja, sehingga ada tuntutan lain yaitu close continuous monitoring, ya, pengawasan ketat yang terus-menerus. Dan itu juga akan kurang efektif apabila terjadi pelanggaran, dia harus ada law enforcement dengan efek jera. Nah,
lingkaran 3 itulah yang sebenarnya yang dikelola oleh National Aviation Authority atau Otoritas Penerbangan Sipil Nasional, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Nanti kita bisa mendengar penjelasan-penjelasan mengenai kecelakaan ini. Sebagai gambaran aja ya, sebagai gambaran ya, kalau boleh saya cerita sedikit aja. Silakan, Penyebab kecelakaan pesawat dengan 2 mesin ya. Karena pesawat dengan 2 mesin, apabila mesin yang satu itu mati, dia masih sangat aman untuk diterbangkan. Ya, itu ada di manual dan itu persyaratan pesawat untuk mendapatkan airworthiness namanya. Nah, ini bukan persoalan yang pesawat yang sekarang ya, tetapi ada hasil investigasi kecelakaan fatal 2 engine yang kemudian kok bisa fatal ya, karena begini, karena kalau engine yang satu mati dan dia harus menggunakan engine yang masih hidup itu, dia harus mematikan engine yang mati itu ya, mematikan dalam tanda petik ya engine yang mati itu. Kalau pesawat propeller itu namanya defeader ya, supaya dia tidak menjadi drag, tidak menjadi penghalang. Nah, bisa terjadi dalam keadaan emergency, pilot itu salah, dia mematikan justru engine yang hidup. Dan itu pernah terjadi, Nah, kejadian yang seperti itu membuat kecelakaan menjadi fatal. Nah, sekali lagi ini bukan ya saya bicarakan yang terjadi ini, tetapi pernah terjadi pesawat twin engine mendapatkan fatal accident dengan penyebab yang seperti itu. Tetapi mengenai pesawat yang di BSD ini kita tidak punya pilihan lain kecuali menunggu hasil investigasi dari KNK. Baik. Terima kasih banyak Pak Cepi atas informasinya dan waktunya hari ini untuk berbagi bersama kami. Tadi juga ada Pak Aloysius Sigit yang juga sudah berbagi pengalaman dalam dunia penerbangan. Semoga saja kejadian yang terjadi pada minggu kemarin ini menjadi evaluasi banyak pihak, terutama klub-klub penerbang maupun dunia aviasi di tanah air, supaya tidak terjadi lagi kecelakaan yang menimbulkan korban. Betul. Terima kasih banyak Pak Cepi dan juga Pak Sigit. Salam sehat, Pak. Sama, terima kasih. Salam sehat.